Perkenalkan Pak, kami dari PR12. Di sini kami akan menjelaskan program yang dimana yaitu merupakan ujian tengah semester, yaitu M01. Di sini saya Sasti Siombing dengan NIM 12S24030 dengan peer Saya Frederick Lansia Aitonang dengan NIM 12S24001. Baik Pak, di sini kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yaitu judulnya Grade Mid Exam, yaitu Grading Components. Ucuk dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucuk dan Butet akan mendapatkan nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misalnya A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, semua mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assessment, mid exam, dan final exam dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu, ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucuk dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen, yaitu K, yang akan diperhitungkan di mana 0 lebih kecil dari K dan K lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, selanjutnya program akan membaca K, dua baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang akan diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah pagar dan panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang akan diperoleh adalah bilangan bulat yang dimana 0 lebih kecil sama dengan nilai dan nilai lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga, komponen penilaian dikemas dalam struktur. Yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran urut nilai dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon, yaitu titik koma, sebagai separator. Yang kelima, selanjutnya program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan adalah yaitu apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran yaitu pasif. Sebaliknya, highlight dan batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah nilai 50. Selanjutnya kami akan menjelaskan program yang kami buat. Yang pertama, kami akan memakai version include Studio Hub karena dalam program kami ada memakai yaitu input dan output. Yang kedua, kami akan memakai pagar include stlib.h karena di dalam program kami ada memakai compiler.
Setelah itu kami akan memasukkan star komponen, yaitu star yang tadi saya bilang itu memasukkan nilai tipe data yang digabungkan atau compiled, yaitu char nama dengan nilai 50, karena di dalam solid tersebut ada dibuat batas minimum nilai akhir untuk dikategorikan adalah 50. Maka kami akan melakukan tipe data char nama dengan nilai 50. Setelah itu kami akan melakukan integer, bobot, dan nilai. Selanjutnya kami akan melakukan integer main, yang dimana integer argc dan tipe data char argf, yang dimana argc itu yaitu jumlah argumen yang menunjukkan jumlah argumen yang dimasukkan ke dalam baris yang kami masukkan ke program tersebut, dan argv itu argumen vektor yang menunjukkan objek karakter yang mewakili argumen baris perintah, yaitu ada dua nilai, yaitu seperti dalam contoh itu project version 60 dan project paragraf 60 dan paragraf 81. Setelah itu kami akan melakukan integer k, yaitu integer komponen, yang dimana atoi strip argv dengan nilai 1, karena inputannya itu berupa kekalahan teknis, yaitu project yang kami masukkan seperti project dan final, dan kekalahan outputnya menggunakan project final, dan yang terakhir nilai akhir. Maka kami melakukan integer k atau i. Setelah itu kami akan melakukan star komponen compile, yaitu 5, dikarenakan dalam nomor 1 program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen, yaitu 5. Setelah itu kami akan melakukan plot nilai akhir yang sama dengan 0, karena kami belum mengetahui nilai akhir yang diterima. Baik Pak, selanjutnya di sini masuk ke for buka kurung integer i sama dengan 0 titik 2 i kecil k titik 2 koma i plus plus, dan dimana di sini kita memulai pengulangan for sebanyak k, dan ini gunanya untuk membaca dan memproses input komponen dari yang memasukkan data tersebut Pak. Selanjutnya itu ada char input array 100 titik koma, yang dimana char input array 100 ini mendeklarasikan array input berukuran 100 karakter untuk menyimpan data sementara Pak, sebelum dimasukkan data dari user Pak. Selanjutnya yaitu ada fgets input 100, stdin, yang dimana tujuannya itu untuk membaca satu baris input dari user dan menyimpan dalam input kembali Pak. Selanjutnya yaitu ada struct komponen bintang car sama dengan dan com array i, yang dimana struct komponen ini untuk mendeklarasikan pointer car yang menuju ke elemen ke i, yang dimana dari array come, sehingga lebih mudah mengakses dan memodifikasi data yang ada. Selanjutnya yaitu ada scanf input, petik 2%49. Ini 49 Pak, karena nilai pada readme tadi terdapat ada nilai 50 Pak, tapi kita menggunakan karena nilainya 50 sehingga kita menggunakan persen 49 Pak. Selanjutnya itu ada array pagar persen d. Kita membuat scanf pagar persen d ini Pak karena pada soal diminta bahwa nanti masukan yang masukan atau inputan dari user dari kita sendiri berupa nama nilai
dan bobotnya Pak. Yang di antara itu semua ada tanda pagarnya Pak. Selanjutnya koma, kar tanda panah nama, dan kar tanda panah bobot, dan kar tanda panah nilai. Yang dimana kita di sini menggunakan scanf untuk memecah input berdasarkan format tertentu Pak. Semisal yang pertama yaitu persen 49 pagar, yaitu untuk membaca string sampai tanda pagar itu Pak. Terus yang tanda pagar yang pertama ke dalam kar nama. Selanjutnya ada persen D, itu membaca angka kedua, dan persen D yang kedua untuk membaca angka yang ketiga. Yang persen D yang pertama ini untuk membaca bobot, dan persen D yang kedua itu untuk membaca nilai Pak. Selanjutnya yaitu ada nilai underscore akhir plus sama dengan kar tanda panah nilai bintang kar tanda panah bobot tanda panah 0.01f, yang dimana ini gunanya untuk menghitung kontribusi nilai komponen terhadap nilai akhir. Selanjutnya yang dimana kar tanda panah nilai dikali kar tanda panah bobot dikali 0.01f ini. 0.1f ini merupakan 1/100, yang dimana kita untuk menyesuaikan nanti ini perkalian ini baru dibagikan sama 100, yang dimana kita gunanya untuk menyesuaikan nilai berdasarkan bobot persentase yang kita masukkan. Selanjutnya, dan hasil dari perhitungan ini akan dimasukkan atau ditambahkan ke nilai akhir. Selanjutnya kita lanjutkan for buka kurung integer i sama dengan 0 petik koma i kecil k petik koma i plus plus, yang dimana kita memulai perulangan kembali untuk mencetak kembali data yang udah kita masukkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada printf petik 2 persen s titik koma persen d titik koma persen d new line petik 2 koma com rei dot nama koma com rei dot bobot koma com rei titik delay, yang dimana yaitu untuk mencetak nama yang keluarannya untuk mencetak nama, bobot, dan nilai dengan format yang diminta pada soal Pak. Yang dimana output yang diminta yaitu nama titik 2 koma bobot titik 2 koma nilai. Jadi bentuk keluarannya akan seperti ini Pak. Sehingga kita membuat nilai keluarannya dengan menggunakan ini Pak. Selanjutnya kita di sini membuat new line agar keluaran selanjutnya ini berada di posisi bawahnya Pak. Selanjutnya yaitu ada printf petik 2 persen titik 1f new line persen s koma nilai akhir kecil 50 tanda tanya petik 2 file titik 2 petik 2 paste, sesuai yang diminta pada soal Pak, bahwa keluaran yang dihasilkan itu akan memberikan paste, jika sebaliknya akan memberikan keluaran file. Nah, di sini Pak, untuk mencetak nilai akhir dengan 1% titik 1f, di sini gunanya itu untuk mengeluarkan nilai dengan satu angka desimal. Selanjutnya untuk nilai akhir kecil 50 ini Pak, jika nilai akhir kecil 50 jika nilai kecil 50 dia akan mencetak file, dan jika tidak maka atau lebih besar dari 50 maka dia akan mencetak pas. Selanjutnya di sini juga ada return 0, di situ kan gunanya untuk mengakhiri program. Setelah itu kami akan menjalankan perintahnya. Command on DCT
Yang contoh pertama Pak, yaitu kami akan melakukan A bagi 2 karena diminta dalam contoh pada soal itu input dengan 2 sebagai additional argumen pada syarat eksekusi. Maka kami bikin A bagi 2. Setelah itu kami akan melakukan inputan yang diminta. Maka outputnya akan mengeluarkan objek titik koma 60 titik koma 81 nilai action titik koma 40 titik koma 78 nilai akhirnya 79,8 dan dia lulus dan kami berhasil menjalankannya. Setelah itu kami akan melakukan contoh yang kedua yang dimana inputannya yang pertama A dan inputannya yaitu 4. Setelah itu kami akan melakukan inputannya. Nah, di sini kami berhasil menjalankannya, yaitu nilai pada akhirnya yaitu 77,1 dan dia dinyatakan lulus. Kenapa di contoh pertama itu inputannya dengan diminta 2? Karena di contoh pertama hanya diminta nilai daripada project dan nilai akhirnya. Sedangkan di contoh kedua yaitu inputan dengan 4 yaitu diminta nilai kuis, nilai assessment, nilai mid exam dan terakhir nilai final exam. Selanjutnya kami akan melakukan contoh yang ketiga dengan inputan 5. Di sini kami membuat A bagi 5 karena yang diminta dalam inputannya itu nilai kuis, assessment, nilai project, nilai mid exam, yang terakhir nilai final exam. Kami akan melakukan inputannya. Nah, kami berhasil melakukan output yang diminta yaitu nilai 49,5 dan dia tidak dinyatakan lulus. Sekian dari presentasi yang kami buat Pak. Sekian dari penjelasan kami Pak. Adapun kendala yang kami dapatkan yaitu yang pertama dalam kesulitan yang kami dapatkan yaitu dalam membuat format. Yang pertama yaitu format scanf yang dimana untuk menentukan ini Pak yang tanda pagar-pagar ini Pak biar ke detect. Terus kesulitan yang selanjutnya dalam menggunakan argumen command line yaitu pada integer k ini Pak yang dimana ada atoy underscore rgv ray 1. Dan selanjutnya kesulitan kami juga yaitu Pak terdapat pada menentukan tipe-tipe data yang akan digunakan untuk menjalankan program ini Pak. Sekian dari pemaparan kami Pak. Apabila ada kesalahan atau salah tutur kata Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak.